Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yoga Alfian, NPM saya 2745019. Sini saya akan mereview jurnal, yaitu jurnal dari Airaha yang berjudul Penentuan Rute Pelayaran Zona Pantai yang Optimal dengan Sistem Kombinasi Navigasi Datar dan Navigasi Elektronik. Jurnal ini disusun atau ditulis oleh Arham Rumpah, Muhammad Mazkur, Khairuddin Isman, Tamrin, dan Padwartama Tandipaung di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bonn. Maksud penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi benda bantu navigasi dan karang berbahaya guna optimalisasi rute pelayaran yang efektif berdasarkan kombinasi tampilan peta laut, kertas, GPS map, dan tampilan aplikasi Google Earth. Metode yang digunakan adalah observasi, sedangkan data dianalisis secara deskriptif dalam bentuk gambar dan tabel. Membuat suatu trek pelayaran haruslah memegang prinsip bahwa pelayaran yang akan ditempuh harus dapat terselenggara dengan selamat dan efisien. Metode penelitian. Adapun lokasi penelitian dilakukan di sepanjang daerah pantai pesisir, khususnya untuk rute pelayaran menuju pelabuhan perikanan Lendrai, Banyula, dan Wateo, Kabupaten Bone. Adapun prosedur kerja yang dilakukan dengan langkah-langkah yang dapat pengambilan data, yaitu yang tahap pertama, penulisan meminjam sampel dari beberapa alat navigasi GPS Garmin 585 yang memiliki CD card Veta Blue Card Pacific atau peta laut versi 10.5 atau 2008,5 yang cukup akurat suara E2019. Yang kedua, mendownload aplikasi Google Earth Pro 2019 sebagai rujukan pembuatan rute alur pelayaran. Yang ketiga, mengidentifikasi posisi benda bantu navigasi pada buku daftar SUAR Indonesia pada tahun 2014. Yang keempat, mengidentifikasi dan menggabungkan tampilan posisi dan koordinat daerah acuan dan alur pelayaran dengan kombinasi tampilan peta laut kertas keluaran, push hit Rosal, aplikasi atau Google Earth Port, dan tampilan pada GPS map Garmin tipe 585. Kemudian yang kelima, uji coba lapangan dengan cara menganalisis perbedaan posisi koordinat karang berbahaya dan benda bantu navigasi dari ketiga tampilan peta tersebut, lalu divalidasi dengan cara sistem baringan silang menggunakan alat menjangka peta dan kompas laut. Yang ketujuh, validasi kedalaman alur pelayaran dengan menggabungkan kedalaman air peta laut dengan rata-rata tinggi rendahnya pasang surut tahunan. Pada daftar pasang surut, kapal berjalan sambil mengukur kedalaman laut rute pelayaran menggunakan transducer pada GPS map Garmin tipe 585. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, membuat rute alur pelayaran keluar masuk pelabuhan dan efektif dan efisien. Selanjutnya, metode dan analisis data. Adapun metode yang digunakan adalah observasi dan dilakukan dengan teknik pengumpulan data, di mana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung terhadap posisi lokasi koordinat suatu tempat. Data analisis secara deskriptif dalam bentuk gambar dan tabel untuk perhitungan titik koordinat dan nilai jarak digunakan menu yang terdapat pada aplikasi Google Earth Pro 2019. Menu pada GPS map Garmin 585 dan titik jarak pada peta laut kertas dengan menjangka peta routing. Memetakan areal berbahaya tersebut membutuhkan waktu, tenaga, biaya, dan keahlian yang sangat besar karena luasnya area dan tingkat kesulitan yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pengukuran di lapangan. Adapun teknologi penginderaan jauh memberikan peluang untuk memetakan batimetri perairan dangkal secara efektif dan efisien, terutama di daerah yang memiliki tingkat alur pelayaran yang rawan. Penentuan dan pembuatan alur pelayaran yang efektif dan efisien.
Sebelum dilakukan penentuan awal alur pelayaran pada tampilan aplikasi Google Earth Pro 2019, ada beberapa hal yang harus telah dilakukan, antara lain satu, tampilan posisi koordinat Google Earth sudah sesuai dengan tampilan peta laut dan kondisi sebenarnya posisi koordinat di lapangan. Yang kedua, posisi areal tempat tujuan dan posisi benda-benda bantu navigasi sudah diidentifikasi dan sesuai dengan posisi pada Google Earth Pro. Yang ketiga, posisi areal tanda bahaya seperti karang sudah diidentifikasi. Penentuan alur pelayaran keluar atau masuk pelabuhan perikanan didasarkan dengan kedalaman perairan untuk menyesuaikan kapasitas kapal nelayan. Dalam hal ini, batas garis waterline atau draft kapal dari kapal tersebut, di mana untuk kapal-kapal nelayan di Kabupaten Bone pada umumnya tinggi draft kapal berkisar 1-1,5 meter atau Rumpa et al. 2007. Hasil pembuatan alur pelayaran yang telah dibuat di aplikasi Google Earth Pro lalu divalidasi dengan kondisi kedalaman di peta laut kertas berdasarkan buku daftar pasang surut pada tahun 2016 yang berkisar 6-2,5 meter khusus wilayah Teluk Bone, dan dilanjutkan validasi lapangan dengan pengukuran kedalaman menggunakan transducer Fishfinder Garmin 585 yang ada pada saat surut rata-rata berkisar minimal 2 meter. Berdasarkan hasil survei tersebut, rute telah dibuat dapat dilalui oleh kapal-kapal nelayan walaupun dalam kondisi pasang surut rendah, yaitu 0,6 meter. Berdasarkan daftar pasang surut yang dikeluarkan Pushydrosal tahun 2016, pengambilan sampel pelayaran, yaitu alur pelayaran menuju Pelabuhan Perikanan Loranrei, alur pelayaran menuju Pelabuhan Perikanan Panyula, dan alur pelayaran menuju Pelabuhan Waiteu. Selain pembuatan alur pelayaran, dibuatkan juga posisi atau biasa disebut titik tujuan atau waypoint pada saat akan merubah arah dari satu tempat ke tempat lainnya, yang nantinya data berupa titik tujuan akan dimasukkan ke dalam aplikasi GPS Marine, sehingga memudahkan bagi navigator untuk keluar masuk pelabuhan walaupun kondisi pada malam hari tanpa halang dan rintangan. Adanya alur pelayaran merupakan solusi yang tepat untuk memudahkan kapal rencana berlayar masuk ke suatu pelabuhan yang alur pelayarannya sangat rawan. Alur pelayaran baru yaitu berupa pembuatan beberapa alternatif alur pelayaran, lalu dipilih alur pelayaran yang optimal. Hal-hal yang jadi pertimbangan dalam memilih dan membuat alur pelayaran yang optimal yaitu kemudahan kapal nelayan berlayar tanpa hambatan. Adapun kesimpulan dari preview jurnal yaitu perbedaan tampilan posisi suatu benda antara publikasi navigator atau buku DSI pada 2014 dengan kombinasi pengukuran lapangan aplikasi Google Earth Pro, GPS, Garmin Maps 585 dan baringan silang, di mana hasil pengukuran tersebut perbedaan berkisar 737 sampai 935 meter. Selain itu, terdapat perbedaan jumlah dan posisi tanda bahaya karang pada tampilan aplikasi Google Earth peta laut kertas dan peta laut elektronik pada GPS Garmin 585. Untuk itu, pengukuran secara kombinasi sangat perlu dilakukan, terutama pemanfaatan aplikasi Google Earth Pro untuk validasi. Sedangkan untuk membuat trek alur pelayaran yang efektif dan efisien, bukan hanya mengandalkan peta laut maupun buku kepaduan bahari lainnya, namun perlu penggabungan beberapa alat bantu navigasi untuk memeta kondisi suatu perairan tersebut, seperti Google Earth Pro dan alat navigasi elektronik lainnya, sehingga tercipta alur pelayaran baru dan optimal. Merupakan solusi yang tepat untuk memudah kapal berlayar keluar masuk ke suatu pelabuhan tanpa hambatan dan rintangan. Demikian mungkin itu yang bisa saya review dari jurnal yang berjudul Penentuan Rute Pelayaran Zona Pantai yang Optimal dengan Sistem Kombinasi Navigasi Datar dan Navigasi Elektronik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.